Nyonya Wijaya, kuatkan. Doran, kuatkan. Doran, ayo, tinggal sedikit. Ayo, kuatkan. Doran. Suami kakak. Kakak perempuan. Dia belum melahirkan? Belum. Doran, kuatkan. Aulia Wijaya, hari ini batas terakhir. Kalau naskahmu belum selesai dan menghambat syuting, siap-siap ganti rugi. Lahir! Lahir! Selamat Nyonya Wijaya. Bayi perempuan. Anak perempuan bagus. Aku dan Arman selalu ingin punya anak perempuan. Kali ini, akhirnya terkabul. Nyonya Wijaya, setelah melahirkan badan ibu lemah, kami akan siapkan makanan untuk mengembalikan tenaga. Baik, kalian sudah capek. Pergilah. Nyonya Wijaya. Arman Wijaya. Bukankah ini tokoh utama di naskahku? Apa aku mati mendadak karena begadang nulis, lalu terlahir kembali ke dalam naskahku sendiri? Sudah terlanjur begini, terima saja. Untungnya keluarga Wijaya adalah orang terkaya nomor 1 di kota Yunara. Wah, mewah sekali. Siapa? Siapa yang bicara? Jangan-jangan dia yang bicara. Wah, ini ibuku. Astaga, ibu cantik sekali. Lebih cantik dari yang kubayangkan. Lebih cantik lagi. Putriku! Juga cantik dan manis. Mamanya lembut sekali. Wanginya harum sekali. Aku suka mama ini. Tapi, aku ingat di naskah tertulis, mama akan diracuni besok setelah melahirkanku. Aku mati besok. Sayang. Selamat, Direktur. Ibu dan bayi selamat. Bagus. Bagus sekali. Sayang. Kamu kerja keras. Oh ya, sayang. Kasih nama untuk putri kita. Sudah kurencanakan. Namanya Bintang. Bintang. Aulia Wijaya. Nanti putri kita akan bersinar terang. Cemerlang memesona. Betul. Sayang. Bintang. Boleh ku gendong? Hati-hati. Ayo. Wah, ini ayah, Arman Wijaya. Papaku ganteng. Papaku adalah dewa perang dihormati, bertempur sejak 16 tahun. Karena jasanya dipercaya raja, kini meski lengser. Dari Maha Panglima, tetap dihormati. Kini di Yunara, berbisnis perhiasan, kaya dan dermawan. Membantu rakyat Yunara, sayangnya hidupnya tinggal sebulan. Apa? Aku tinggal sebulan? Kakak capek ya? Kakak, mungkinkah Citra? Ini keponakan kecilku. Lucu sekali. Jangan biarkan wanita jahat ini sentuh aku. Wanita jahat, mau racuni dan bunuh mamaku. Masih mau gendong aku? Jijik banget. Citra. Dilihat dari sikap mereka, sepertinya tidak dengar isi hati Bintang. Mungkinkah hanya orang yang pernah menggendong Bintang yang bisa dengar pikirannya? Bayi baru lahir, mungkin masih belum terbiasa. Bagaimana kalau kalian turun dulu? Ayo pergi. Pergi. Ayo pergi. Sayang, gimana nih? Sayang, apa yang dikatakan Bintang belum tentu semuanya benar. Maya, jangan kira karena kau menikahi Arman Wijaya, lalu jadi hebat. 1 bulan lagi, aku Citra Mahendra akan menginjak jenazah kalian berdua, langsung melesat ke puncak. Kakak, ini makanan bergizi dari pusat perawatan ibu pasca melahirkan. Cepat makan selagi hangat. Sayang, kamu gendong dulu. Kok rasanya beda dengan masakan mama? Mama jangan makan, buburnya beracun.
Sial. Citra, kamu makan juga. Tidak usah. Kenapa dia belum keracunan? Apa kau sedang berpikir? Setelah aku makan bubur beracun ini, kenapa aku tidak mati? Ibu tak apa? Kalau kau suka sekali meracuni, cobalah sendiri rasa racunnya. Kau meracuni aku? Kau meracuni aku? Yay, terungkap, terungkap. Rencana jahat si perempuan terungkap. Jadi ibu tak akan mati. Hebat ayah ibu. Bagaimana kau tahu? Sayang, bagaimana ini? Sayang. Dari Aulia, belum tentu semuanya benar. Tapi, waspada itu perlu. Begitu rupanya. Begitu rupanya. Citra Mahendra, kau memang sepupuku, tapi selalu kuperlakukan kau seperti adik kandung. Kenapa kau mau celakai aku? Kenapa? Maya, aku jelas lebih muda darimu, lebih cantik darimu. Tapi kenapa hidupmu lebih baik? Aku tak tahan melihatmu. Aku ingin kau mati keracunan. Diam kau, Citra Mahendra. Perempuan berhati sekejam racun. Kau sungguh mengkhianati kepercayaan Maya. Percaya itu berharga? Paduka bilang padaku, kalau dia mati, kau Arman Wijaya baru akan kalut dan menunjukkan kelemahan. Hanya dengan begitu, aku baru punya kesempatan jadi orang penting. Aku baru bisa menginjak-injak orang sepertimu, seperti semut. Paduka. Paduka yang kau maksud itu siapa? Mau tahu? Aku tak akan bilang padamu. Wahahaha. Maya, jangan kira kau bisa lolos hari ini, lalu bebas masalah. Bahkan jika aku mati, aku akan menunggu di neraka. Seluruh keluargamu. Sang paduka adalah orang di belakangnya. Di pesta bulan penuhku, dia akan memfitnah ayah di depan umum, bersekutu dengan perompak, menuduh ayah berkhianat pada negara. Karena itu, Baginda akan menghukum ayah dengan hukuman potong bertahap. Tak hanya itu, kakak kedua di perbatasan juga akan kena imbas dan dipenggal di depan umum. Dihukum potong bertahap. Dipenggal di depan umum. Dan aku, saat rumah digeledah, mulai diperdagangkan. Diperjualbelikan, hingga ke gunung jadi pengantin cilik. Akhirnya dipukuli sampai mati. Singkatnya, nasib keluarga kami sangat tragis. Sayang, Walau ada cara untuk mengubah ini, tapi aku belum bisa bicara. Bagaimana memberitahu? Bisa diubah. Bintang, cepat beritahu ayah. Siapa orang itu? Lelah sekali. Ternyata tubuh ini lebih lemah dari bayangan. Baru bicara dalam hati, sedikit saja, sudah sangat lelah. Tidak bisa, aku tak sanggup. Mau tidur dulu? Bintang. sayang. Apa yang harus kita lakukan? Bintang belum selesai bicara, tapi dia sudah mengungkapkan informasi penting. Sayang, tenang saja. Aku akan segera menyuruh orang menyelidiki. Direktur, Mahapanglima Negeri, datang bersama putrinya. Cepat, persilakan kakak masuk. Lihat ayah begitu bersemangat. Apa ini Mahapanglima Negeri baru? Hesa Saputra? Ada apa dengan Bintang? Tidak apa-apa, jangan menangis. Ibu di sini, ibu di sini. Lao Shen, Lao Shen. Kak Reza, Selamat ya, selamat. Kak Reza, silakan dulu. Baik. Kak Reza, bukankah Anda di perbatasan? Kenapa datang ke kota Yunara? Kemarin baru tiba. Putri kecil ini. Ibu, cepat angkat aku. Cepat angkat. Aku tak suka dia. Wah, lahirkan bayi cengeng. Baru saja masih menangis. Anak perempuan memang lebih manja. Ya, Nabila waktu kecil juga begitu. Tidak lama lagi, semua ini akan jadi milikku. Dengar Lao Shen dapat putri, aku sengaja bawa putriku untuk memberi selamat. Bisa-bisanya bicara manis. Nabila Saputra adalah mata-mata yang kau tempatkan di rumah kami. Saat pesta bulanan nanti,
kau akan menjebak ayahku. Ternyata Kak Reza. Ayah, jangan percaya dia. Reza Saputra itu pengkhianat. Dulu dia bertempur bersamamu bertahun-tahun. Setelahmu lengser, walaupun kau angkat dia jadi Mahapanglima, karena dia menyalahgunakan kekuasaan, egois dan serakah, prajurit-prajurit beramai-ramai mohon pada raja agar kau kembali memimpin. Untuk mempertahankan posisinya, dia berniat membunuhmu. Dia ingin kau mati. Bibi, kapan pesta bulanan? Adik Aulia? Bukankah sudah kuberitahu ayah sebelumnya? Tanggal 8 bulan depan. Masih harus kusuruh bertanya pura-pura berurusan dengan keluarga celaka ini. Sungguh sial. Lihat! Ekor rubahnya kelihatan. Nabila Saputra, si wanita bangkit ini, datang dari 5 tahun depan. Dia tahu semua tentang keluarga Wijaya. Wanita bangkit? Ibu, jangan khawatir. Bicaralah terus terang padanya. Sudah ditetapkan tanggal 8 bulan depan. Ibu memang paham aku. Perempuan jahat ini, ambisinya juga besar. Dia manfaatkan statusnya sebagai yang terlahir kembali. Tahu keluarga Wijaya akan menguasai segalanya di masa depan. Makanya dia membujuk si manis kecil Reza Saputra untuk lebih dulu menjebak ayah. Jamuan sebulan bayi yang meriah ini adalah kesempatan terbaik mereka bertindak. Putri kecilmu juga mengantuk, tampaknya. Begini saja, kami pamit dulu. Tanggal 8 bulan depan. Kami akan datang lagi. Paman Reza, antarkan kakak. Tubuh kecil ini memang terlalu lemah. Tadi hampir saja tertidur lagi. Reza Saputra dan rombongannya sudah pergi. Aku ingat di naskah, tertulis, Reza Saputra menyuruh selingkuhannya, Citra Mahendra, sebelum meracuni Mama, untuk mengubur bukti fitnah melawan ayah di bawah pohon besar di halaman rumah kami. Bukti itulah yang akan menghancurkan keluarga Wijaya. Bukti. Walau Citra Mahendra sudah mati, tapi si jahat Reza Saputra masih hidup. Bagaimana ini? Dengan bantuan Nabila Saputra, si perempuan yang terlahir kembali, Reza akan bertindak di jamuan sebulan bayi ini. Bagaimana caranya agar ayah dan mama tahu rencana jahatnya? Reza Saputra. Sia-sia aku memperlakukanmu baik selama ini. Kau malah balas budi dengan kejahatan. Demi kekuasaan kau menghancurkan keluargaku. Selamat, selamat. Silakan masuk. Selamat ya. Selamat. Selamat atas kelahiran putri. Wah, inikah jamuan sebulanku? Ayah memang orang terkaya nomor 1. Sangat mewah dan meriah. Ayah dan mama sangat menyayangiku. Aku senang. Mahapanglima negeri tiba. Si jahat Reza Saputra benar-benar datang. Mahapanglima negeri tiba. Dia Mahapanglima negeri. Astaga, cuma jamuan sebulan bayi. Bahkan Mahapanglima negeri datang. Keluarga Wijaya sangat dihormati. Pak Wu, Anda baru di kota Yunara, jadi tak tahu soal Direktur Wijaya dan Mahapanglima Negeri. Mereka, saudara seperjuangan di medan perang. Betul. Dulu, Direktur Wijaya selamatkan Mahapanglima dari mayat. Gendong dia keluar sendiri. Jadi, Direktur Wijaya adalah penyelamat nyawanya. Hahaha, Arman. Selamat. Hah, pura-pura. Kak Reza, selamat datang. Silakan ke sini. Baik. Hahaha. Hadirin, ini jamuan sebulan. Putri saya Aulia Wijaya. Saya Arman Wijaya. Dan istri Maya. Terima kasih atas kehadirannya. Dialog ayah sama dengan naskah. Alur cerita juga sama. Selanjutnya, Reza akan bertindak. Arman Wijaya. Hadiah istimewa saya. Akan kau ingat selamanya. Arman. Saya juga punya hadiah khusus. Ingin di jamuan ini untuk keluarga Wijaya. Pengawal. Baginda. Ada apa? Kenapa ada pasukan? Buat keributan besar, tunggulah akibatnya. Baginda datang diam-diam. Tentu tak ingin ketahuan. Siapa itu? Tak kenal, tak pernah lihat. Baginda, bagaimana Baginda bisa datang ke kota Yunara? Arman Wijaya, keluargamu dapat anugerah begini, kok tidak beritahu saya? Ternyata tidak beritahu saya. Kalau bukan Mahapanglima negeri yang kasih tahu, saya malah tidak tahu kalau keluarga Anda dikaruniai putri. Aduh, saya. Boleh saya gendong? Gendong. Tentu saja boleh. Saya belum pernah digendong raja. Saya mau serap energi kerajaan. Aduh, putri Anda sangat menggemaskan. Hahaha. Wah, Baginda memang beda. Sangat berwibawa dan perkasa. Ini Baginda, masalah ini setelah jamuan selesai.
akan saya jelaskan secara pribadi. Silakan duduk di tempat utama. Dengar Mahapanglima Negeri dapat hadiah berharga, ingin manfaatkan kesempatan ini untuk dipersembahkan pada putri Anda. Reza Saputra, mana hadiahmu? Haha. Tuan Pranata. Hadirin sekalian, hadiah dari saya ini sangat istimewa. Yang akan ungkapkan sisi aslinya Arman Wijaya. Tuan Pranata. Arman Wijaya, sebagai mantan Mahapanglima Negeri, kau tak pedulikan negara, malah berkomplot dengan musuh, membelot dan berkhianat. Tidak mungkin. Direktur Wijaya pengkhianat? Dia ternyata pengkhianat negara. Reza Saputra, tuduhan berkhianat. Jangan sembarangan. Apa buktimu? Bukti? Pengawal. Ini adalah buktinya. Ini bukti bahwa Arman Wijaya berkhianat dengan musuh. Tidak mungkin. Direktur Wijaya bukan cuma mantan, Mahapanglima yang setia, tapi juga dermawan kota Yunara. Mana mungkin dia berkhianat? Kenapa tidak? Tidakkah kau lihat buktinya sudah ada? Kurasa, Direktur Wijaya, sikap baiknya selama ini hanya pura-pura. Sekarang kau bilang, aku ingat, tahun lalu Arman Wijaya membantu ratusan usaha kecil. Waktu itu aku heran, kenapa dia begitu baik? Ternyata, dia sedang membeli hati rakyat untuk musuh. Tuan Pranata, silakan lihat. Arman Wijaya, coba jelaskan. Bagaimana ini? Reza dibantu Nabila, si perempuan bangkit kembali, akan bertindak di jamuan ini. Bagaimana ayah ibu bisa tahu rencananya? Pengawal! Segera periksa semuanya. Ingat, jangan lewatkan satu sudut pun. Siap. Ayah hebat! Reza Saputra, selama ini aku memperlakukanmu dengan baik, tapi kau malah membalas budi dengan kejahatan. Demi kekuasaan, kau hancurkan keluargaku. Sayang, lalu sekarang bagaimana? Mau kita hadapi Kak Reza? Tidak perlu. Toh dia sudah menyusun rencana. Kita ikut saja masuk ke dalamnya. Kau yang mulai tak berperi kemanusiaan, jangan salahkan aku membalasnya. Arman Wijaya, Maya Mahendra, kalian yang selalu jadi sorotan, keluarga orang terkaya ini segera akan jadi batu loncatan pertamaku meraih puncak. Reza Saputra, ini yang kau sebut bukti? Ini tidak mungkin. Ini seharusnya surat pengkhianatan. Kok bisa berubah begini? Semoga negara Naga Makmur Jaya berdiri tegak di timur, cuaca baik panen lancar, semoga seluruh negeri tentram. Tuan Pranata, dengar penjelasanku. Surat ini seharusnya tidak seperti ini. Arman Wijaya ini... Reza Saputra, sampai sekarang kau masih berkelit. Tuan Pranata, setengah bulan lalu, Reza Saputra menyuruh selingkuhannya, si Mahendra, di bawah pohon besar ini, mengubur surat antara aku dan negara musuh, yang berisi hubungan gelap. Tujuannya adalah ingin menghancurkan keluarga Wijaya, sekalian. Bagaimana dia tahu? Begitu rupanya. Tak kusangka, Direktur Utama Wijaya ternyata difitnah oleh Mahapanglima Negeri. Reza Saputra memang brengsek. Lupakan dulu hubungannya dengan Direktur Utama Wijaya. Dulu, Direktur Utama Wijaya menyelamatkannya dari tumpukan mayat. Nyawanya diselamatkan. Seharusnya dia tak bersikap seperti ini, membalas budi dengan kejahatan. Memang tak bisa menebak isi hati orang. Kasihan sekali, Direktur Utama Wijaya ini dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Benar, bagaimana bisa begitu? Kak Reza, selama bertahun-tahun ini, aku, Arman Wijaya, merasa tak pernah berbuat salah padamu. Mengapa kau desak keluargaku ke keadaan seperti ini? Hah, si jahat akhirnya ketahuan. Paduka, yang mulia mungkin belum tahu, Reza Saputra ini sangat jahat. Perbuatan buruknya bukan cuma satu. Sejak jadi Mahapanglima Negeri, dia bukan hanya menyalahgunakan kekuasaan, membuat seluruh prajurit 3 angkatan menderita, tapi juga berulang kali bertransaksi dengan musuh dalam berbagai pertempuran. Terutama pertempuran Lushui 5 tahun lalu. Saat itu musuh terkepung, kemenangan sudah di tangan kami.
Tapi Reza, demi menggelapkan dana militer, sengaja memperpanjang pertempuran. Inilah yang menyebabkan pasukan negara naga kami menderita kerugian besar. Sungguh keterlaluan. Tuan Pranata, dengarkan penjelasanku. Bukan dia. Diam. Reza Saputra, kau sebagai Maha Panglima Negeri, di dalam negeri, memfitnah pejabat penting negara naga. Di luar negeri, lengah terhadap musuh. Membiarkan mereka mengganggu perbatasan kita seenaknya. Membuat prajurit kita menderita kerugian besar. Tidak. Aku tidak. Pertempuran Lushui. Berani sekali kau bilang, bukan kau yang sengaja? Berani sekali kau bilang, kau tidak diam-diam bertransaksi militer dengan musuh? Berani sekali kau bilang, tidak karena dana perang besar, kau perpanjang garis pertempuran? Hah! Pertempuran Lushui. Dia benar. 5 tahun lalu, memang karena ayah ingin menggelapkan dana perang negara, sehingga menyebabkan puluhan ribu prajurit gugur. Tapi peristiwa perang yang sangat rahasia ini, bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah karena mata-mata Arman Wijaya yang diselundupkan ke perbatasan? Atau pesan dari Bagas Wijaya? Bukan. Bagas Wijaya saat itu belum pergi ke perbatasan. Bagaimana dia mengetahuinya? Demi keuntungan pribadimu, kau abaikan nyawa puluhan ribu prajurit kita. Kau membuat rakyat negara naga sangat kecewa. Pengawal, Jangan. Tuan Pranata, jangan. Tunggu. Hah! Perempuan yang terlahir kembali ini memang mau buat onar. Untung ayah ibu sudah siap dari awal. Bukti sudah diganti. Tapi ayah ibu jangan lengah ya. Karena Reza dan Nabila ingin menghancurkan kita sampai habis. Mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Terutama Nabila si wanita bangkit kembali itu karena dia tahu jalannya masa depan untuk berjaga-jaga. Dia selalu punya cadangan. Cadangan. Di hari pesta bulanan, tujuan mereka adalah membuktikan ayah berkhianat. Bagaimanapun, Nabila takkan lewatkan kesempatan ini. Tuan Pranata, Paduka berkedudukan tinggi, tapi semua harus ada bukti. Paduka bilang pertempuran Lushui, karena ayah saya serakah hingga berakibat fatal. Siapa yang lihat? Seperti diketahui. Putra kedua Arman, Bagas Wijaya ada di perbatasan. Bisa jadi, Bagas tak suka. Ayah mengambil jabatan Mahapanglima dari ayahnya. Jadi, mungkin mereka bersekongkol untuk memfitnah ayah saya. Betul. Berkata seenaknya saja, perempuan jahat tak tahu malu. Ayah dan kakak kedua saya tak sejahat kalian. Mau libatkan kakak saya juga? Jangan mimpi. Nabila, perkataanmu harus ada buktinya. Aku punya bukti. Tak cuma bukti. Aku juga punya saksi. Angkat teleponnya. Cepat angkat. saksi kamu mana? Aku... Bandel sekali. Masih nunggu apa? Cepat kita Reza Saputra. Bawa kemari. Bawa ke ibu kota kerajaan. Ibu kota. Jangan. Tidak. Tuan Pranata, aku tak mau ke ibu kota. Tuan Pranata, kasihanilah aku. Reza Saputra, kau lakukan dua kejahatan besar di negara naga. Membuat bukti palsu. Bermaksud memfitnah abdi lama negara naga. Itu kejahatan pertama. Demi kepentingan pribadimu, kau abaikan nyawa prajurit negara naga. Tak peduli sama sekali. Itu kejahatan kedua. Satu saja. Sudah cukup untuk menyiksamu sampai mati. Masih berani berlutut minta ampun di sini? Apa yang terjadi? Kenapa Reza Saputra takut sekali? Sampai segitunya? Dengan 10 siksaan berat, Tahu. Hukuman ini dibilang tabu, dikenakan pada siapapun juga. Siapapun takkan selamat. Tapi dosa Reza Saputra sebesar ini, mungkin 10 siksaan berat akan diterapkan lagi. Tunggu apa lagi? Seret dia keluar. Jangan, Tuan Pranata. Hidup raja. Lepaskan aku. Aku, Arman Wijaya. Jangan kira kau menang. Aku takkan membiarkanmu. Lepaskan. Aku tak mau ke ibu kota. Penjahat memfitnah ayah ibu. Dapat ganjarannya sendiri. Nabila Saputra, kau membantu orang jahat berbuat jahat. Dosamu pantas. Tunggu. Dimas? Kenapa dia pulang sekarang? Bukankah itu Tuan Muda Sulung Keluarga Wijaya? Dimas Wijaya? iya dia. Katanya tuan muda ini di luar negeri sukses sekali. Dan katanya dia ditunjuk Direktur Utama Wijaya jadi ahli waris. Nabila? Benar, tapi aku juga dengar Nabila Saputra ini dengan Tuan Muda Sulung Wijaya ada janji pertunangan. Sayang, ini...
Tuan Pranata, saya putra sulung Arman Wijaya, Dimas Wijaya. Dimas Wijaya. Bukankah itu kakak tertuaku yang di luar negeri? Di naskah asli, kakak baru pulang setelah ayah ditangkap. Karena tak lihat kebenaran, dia akhirnya dimanfaatkan oleh Nabila Saputra. Tapi sekarang... Tuan Pranata, semua yang terjadi hari ini adalah perbuatan Reza Saputra sendiri. Nabila itu baik hati. Jangan sampai ia terseret. Mohon Tuan berbelas kasih. Maafkan Nabila. Arman Wijaya, Maya. Tak kalian sangka, kan? Putra kalian yang paling berbakti ini. Sudah lama kucuci otak. Astaga, dia pulang spesial untuk membela si jahat. Sungguh kesal. Perempuan jahat seperti Nabila pantas disambar petir. Ada apa? Tiba-tiba ada guntur. Mau hujan? Benar ada petir. Sambar dia. Sambar si jahat itu. Nabila! Kau baik-baik saja? Kau tidak apa-apa? Benar-benar kena sambar. Hah, si jahat ini tahu alur cerita, tapi ia tuh tokoh dalam cerita. Mana mungkin dia tahu adegan tambahan selanjutnya? Tak kusangka. Adegan tambahan yang tulis asal juga jadi kenyataan. Sungguh bagus. Tuan Pranata, Nabila sudah dihukum. Dia... Dimas, diam kau. Ayah, Tuan Pranata, ini salah didikan saya. Mohon ampunan Anda. Dimas, cepat minta maaf pada Tuan Pranata. Sudahlah, Arman. Aku sudah tahu Nabila adalah tunangan putra sulungmu. Karena ada hubungan ini, ditambah kesetiaanmu pada negara naga. Kesetiaanmu itu, Putri Reza. Serahkan pada kalian untuk menghukumnya. terima kasih Tuan Pranata. Baik. Nabila, Hadirin. Jamuan sebulan putri saya hari ini selesai. Sampai di sini. Apa yang terjadi? Bukannya baru mulai? Maafkan Arman Wijaya yang kurang siap. Jamuan yang bagus. Diganggu Reza begini. Mana ada semangat lagi meneruskannya? Iya. Mari kita pergi. Paman King. Siap. Antarkan tamu-tamu. Siap. Silakan. Dimas, aku juga dipaksa. Aku tak pernah berniat menjatuhkan keluarga Wijaya. Percayalah padaku. Perempuan jahat ini mulai berakting lagi. Hanya kakak yang tak tahu awal dan akhirnya, makanya tertipu olehnya. aku tahu. Nabila, tenanglah. Aku pasti buat ayah tak usut ini. Ayah, Ibu, maafkan aku. Dimas, cepat bangun. Untuk apa kau begini? Aku dengar soal kejadian hari ini. Kakak, yang kau dengar cuma omongan si wanita jahat itu kan? Memang Paman Reza bersalah. Tapi Nabila tak bersalah. Kuharap ayah ibu bisa mempertimbangkan statusnya sebagai tunanganku dan bebaskan Nabila. Kalau gitu, bangun dulu baru bicara. Kalau ayah ibu tak setuju, aku takkan bangun. Ini, sayang. Reza Saputra juga bukan orang baik. Kalau bukan karena dengar isi hati Aulia, aku dan ibumu takkan bisa gagalkan rencananya. Apalagi, Dimas sama sekali tak tahu apa-apa. Cepat bangun. Pergilah. Aku, Nabila, pulang dulu saja. meski hari ini, aku gagal hancurkan keluarga Wijaya, selama ada Dimas Wijaya, si pendek umur ini, Arman Wijaya, kau akan tetap jadi batu loncatanku. Masih ada waktu panjang. Ayah ibu, tak kira adikku begitu lucu. Boleh aku gendong dia? Wah, kukira ayah sudah cukup tampan. Tapi dari dekat, kakak lebih ganteng lagi. Gendong dong. Kakak tersenyum makin ganteng. Pengen deket-deket? Jangan, kakak. Jangan sampai jatuhkan aku. Tubuhku sekarang masih sangat rentan. Ayah, ibu. Adik ini dia. Ah, sayang sekali. Paling tampan, tapi matinya paling tragis. Kak tahu nanti bagaimana dirimu mati? Disebabkan oleh wanita yang baru kau bela ini. Nabila Saputra walau tunanganmu. Sebenarnya dia sudah lama bersekongkol dengan gerombolan musuh itu. Hidup pribadinya kacau. Dia juga punya penyakit kotor. Tidak mungkin. Tak ada buktinya. Kak pasti tak percaya. Ah, bagaimana caranya yakinkan dia? Oh iya, Nabila Saputra ke perbatasan bertahun tak pulang. Itu buktinya. Cek dia, Kak. Cek dia. Cek. Nabila Saputra ini perempuan yang terlahir kembali. Karena tahu masa depan keluarga kita, makanya dia di perbatasan. Wanita ini tak cuma menikung pasangan kakak.
Nanti setelah kakak menikah dengan orang lain, dia ikat kakak dan paksa kakak lihat istrimu ditikamnya berkali-kali sampai tewas. Lalu kakak juga ditikamnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Jadi begini, Dimas, Bu. Aku agak lelah. Mau ke kamar dulu. sayang. Dimas dan Nabila Saputra itu sahabat sejak kecil. Sekarang gimana? Karena dia sudah tahu takdirnya kelak, aku yakin dia akan paham. Sini, mari dipeluk Papa. Hai. Sayang. Kamu perhatikan nggak, bintang akhir-akhir ini makin gemuk ya? Iya, beratnya naik beberapa kilo dari bulan lalu. Wah, lahap sekali makannya. Nanti jadi si gendut kecil loh. Jangan-jangan, aku nggak mau jadi anak gemuk. Gemuk kan jelek. Baik. Kamu bukan anak gemuk, tapi anak gemuk itu lucu loh. Dimas, Ibu. Maafkan aku. Buat ibu dan ayah khawatir beberapa hari ini. Tapi tenang saja. Sekarang aku sudah baik-baik saja. Nah, baru seperti putra Arman Wijaya. Kakak sulung akhirnya turun juga. Hore, bisa ketemu kakak ganteng lagi. Iya, si gendut kecil. Beberapa hari ini, aku bikin ayah ibu khawatir. Tapi untung ada kamu, si penghangat hati ini, yang bikin aku cepat sadar. Aku bukan si gendut kecil. Aku nggak gemuk. Nggak. Hahaha. Tapi aku masih ingat. 7 hari setelah pesta sebulan, Nabila Saputra akan menghubungi kakak tertua dan memulai rencana selanjutnya. 1, 2, 3, 4. Hari ke-7. Bukankah itu hari ini? Bagaimana ini? Meski ayah dan ibu tidak akan mati lagi, tapi kakakku masih akan dijebak Nabila Saputra. Langkah demi langkah. Tapi tak apa. Bukan cuma Nabila yang terlahir kembali. Aku tahu semua yang dia tahu. Terima saja, terima. Lihat apa lagi akalnya. Halo Dimas, kamu di mana? Sudah beberapa hari aku tak bisa menghubungimu. Ada apa? Sejak ayahku meninggal, aku mimpi buruk terus. Aku sangat takut. Dimas, besok, bisakah kamu temani aku ke kuil Yunlai? Hah, jadi ini alur cerita kuil Yunlai. Ini aku mahir. Kakak tetua, terima saja. Terima. Meski dia mulai menjebakmu, tapi kau akan dapat kejutan yang tak terduga. Baik. Kalau begitu, kita ketemu di kuil Yunlai. Dimas Wijaya, meski kau menghindariku, nanti di kuil Yunlai kau akan tahu, semuanya sudah terlambat. sayang. Ayo kita siap-siap. Besok ke kuil Yunlai untuk syukuran. Syukuran. Oh, iya juga. Ayah ibu sudah punya 2 anak laki-laki, tapi selalu ingin anak perempuan. Sekarang mereka sudah dapat. Memang harus syukuran. Mari. Nona, Tunggu di sini. Ayo. Dimas, ayah dan ibu duluan ke kuil. Adikmu kau jaga ya. Tenang saja ayah ibu. Aku pasti jaga adikku. Baik. Ayo. Halo Dimas, kamu di mana?
Di kamar meditasi belakang. Tunggu di sana. Aku segera ke sana. Ayah ibu baru saja pergi. Si wanita jahat langsung datang. Kurasa dia sengaja manfaatkan ketidakhadiran ayah ibu untuk cuci otak kakak. Lalu bujuk kakak untuk... Dimas, Cih, dasar tak tahu malu. Kakakku belum ngomong apa-apa, dia sudah nyelonong masuk. akhir-akhir ini sibuk apa? Aku kirim pesan tak dibalas. Aku kangen. Si pendek umur. Kalau bukan untuk manfaatkan kau, kau kira aku mau dekat? Dimas Wijaya. Hanya kau yang jaga. Adik Aulia, kau ini laki-laki, bisa rawat bayi? Biar aku bantu. Jahat, jangan sentuh aku. Ah! Tidak usah. Aulia harus ganti popok. Nabila, kau mundur dulu. Kenapa Dimas akhir-akhir ini sangat menjauhiku? Jangan-jangan Arman dan Maya bicara sesuatu padanya? Tidak mungkin. Berdasarkan laporan orangku, beberapa hari ini, keluarga mereka tidak pernah bahas kejadian di pesta bulanan. Dia pasti tak tahu. Kalau tahu takkan mau. Temani aku ke kuil Yunlai. Aku bantu ya. Ah! Aulia Wijaya, kamu? Aulia baru sebulan. Buat apa marahin dia? Dimas. Lagi pula Aulia kita tidak sengaja. Benar kan? Sudah kubilang, jangan sentuh aku. Tak didengarkan. Gimana? Enak kan air seni bocah? Apa ini? Kenapa dari matanya kulihat tatapan yang tak pantas? Jangan-jangan dia juga bangkit kembali? Ah, aku terlalu khawatir. Ini kan tempat suci. Ganti baju dulu. Aulia Wijaya, salahmu. Dimas Wijaya. Nanti saat tujuanku tercapai, kau akan menangis memohon. Ayo pergi. Akhirnya si jahat pergi. Ayah, ibu. Ibu pulang. Gendong ibu. Mari. Astaga, kenapa? Hari ini senang sekali. Ibumu senang untuk Bagas. Adik kedua, Bagas baru telepon. Katanya sejak Reza pergi, dia ditugaskan darurat, memimpin para jenderal, menang perang gemilang. Raja dapat kabar gembira. Baginda sangat senang. Bulan depan, di kota Yunara, akan adakan jamuan untuknya. benarkah? Adik kedua menang perang? Raja juga akan adakan jamuan? Hal sebesar ini, adikmu itu tak perlu bohongi kita. Kak kedua pulang. Wah, luar biasa. Aku kagum pada prajurit. Tak sabar menunggu. Nona Halim, kondisi Tuan Halim semakin memburuk. Mungkin tak lewati tahun ini. Kepala Vihara, tak ada cara lain? Kumohon, tolong selamatkan kakekku. Nona Halim, kuil Yunlai. Ah, aku ingat. Ayah, ibu, itu kakak ipar tertua. Kakak iparku sendiri. Aku... 5 tahun lalu, tabib istana Surya Halim kena racun langka. Tapi tabib tak bisa obati diri sendiri. Ia koma sampai sekarang. Karena semua orang tak berdaya, cucunya, Laras Halim, terpaksa ambil langkah nekat. Dibawanya dia ke kuil Yunlai. Surya Halim. Apa ayah juga menduga siapa yang di dalam? Memang ada hubungan batin antara ayah dan anak. Tapi... Waduh! Kenapa sayang? Kamu sakit? Enggak sakit. Ayah, ibu, cepat selamatkan Surya Halim. Cepat selamatkan dia. Kalau tidak, dia akan segera dibunuh oleh Nabila Saputra, si perempuan jahat itu. Nabila Saputra. Kalau dia mau celakai Tuan Tua Halim, ngajak aku ke sini buat apa? Tentu biar kamu yang kena tuduh, lalu serang seluruh keluarga Wijaya. Itu tidak penting. Yang penting, sekarang kita harus cepat selamatkan Tuan Tua Halim. Kalau tidak, kakak sulungku akan kena masalah. Tapi bagaimana caranya? Menyelamatkan Tuan Tua Halim, racunnya bahkan tak bisa diobati tabib sakti nomor 1. Orang lain tak bisa, tapi kakak sulungku bisa. Aku... Nona Halim, kami biksu harus berbelas kasih. Bukan aku tak mau menolong, tapi sungguh tak mampu. Kepala Vihara, coba sekali lagi. Aku mohon. Bangunlah. Ku coba yang terbaik.
Tunggu. Nona Ye, obat ini jangan diminum. Kenapa? Kalau Tuan Tua Ye minum ini, bisa tewas. Biksu, apa maksudmu? Jangan-jangan aku berniat mencelakai Tuan Tua Ye? Bukan. Kepala Vihara, obat Anda selama ini tak pernah bermasalah. Masalahnya, Apa? sebelum mangkuk ini dibawa masuk, sudah diutak-atik orang. Mereka taruh arsenik di dalamnya. Kalau Tuan Tua Ye minum, tak bisa diselamatkan. Yang dia katakan? Ternyata benar semua. Apa yang bisa kulakukan? Chin Wanro sudah perhitungkan rute keluarga kita. Dia tahu kita pasti lewat kamar meditasi ini. Kalau Ye Qingyang tewas minum racun di dalam, orang pertama yang tahu pasti kita. Ditambah Ye Ling Shuang ada sebagai saksi mata, maka keluarga kita pasti tak bisa lolos. Jadi kakak sekarang harus cegat Ye Qingyang minum obat ini? Aduh, kakak kok masih lambat? Cepat pergi. Nanti kakek calon istrimu benar-benar mati. Kalau engkau tak selamatkan dia, mana bisa jodoh dengan kakak iparku? Nanti kalian mau nikah gimana? Pergilah. Baik. Tapi ayah, aku tak tahu racun apa. Arsenic. Hoki asmara kakak dimulai. Lihat kak, dengar kata aku kan benar. Aku bilang juga ke Kuil Yun Lai, pasti ada kejutan. Muka kakak memerah. Kamu, dokter? Bukan. Tapi aku tahu, kalau kakekmu istirahat di sini, pasti cepat sembuh. Terima kasih. Walau tak tahu kakek kali ini benar bisa pulih atau tidak, tapi hari ini kamu telah selamatkan nyawanya. Aku akan balas budimu. Ya, balaslah dengan menikah. Kalau tidak menikah, mana bisa jadi kakak iparku? Nona Halim, apa kamu? Dengar sesuatu? Tak tahu malu? Nona Halim. Nona Halim. Dah. Sekarang, Nona Halim. Sepertinya juga bisa dengar pikiran Aulia. Si manis kecil kita memang punya kemampuan khusus. Sekarang makin banyak yang tahu. Aku khawatir bahaya untuknya. Aneh. Mama, papa, dan kakak, kenapa semua lihat aku? Apa aku jadi tidak imut? Imut. Aulia sayangku, paling imut. Mama yang paling sayang aku. Mama lembut dan wangi. Aulia sangat sayang. Aku juga tidak bau. Cepat kejar! Kalau tidak menikah, mana bisa jadi kakak iparku? Kenapa aku dengar suara bayi perempuan itu? Dia tadi tidak berbicara. Tapi aku jelas-jelas mendengarnya. Nona, Kamu segera selidiki. Siapa saja yang datang ke Kuil Yun Lai hari ini? Semuanya. baik. Siapa saja yang datang ke Kuil Yun Lai hari ini? Semuanya. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, aku baru bertemu Laras Halim. Setelah meracuni Surya Halim di Kuil Yun Lai, barulah dia dan Dimas Wijaya mulai berinteraksi. Tapi kemudian, Dimas Wijaya, si pendek umur itu, entah bagaimana, tiba-tiba beralih hati. Mereka akhirnya menikah. Nona Halim. Nona Halim, tunggu sebentar. Nona Halim. Dimas Wijaya. Melihat sikap mereka. Apakah Surya Halim tidak meminum racun itu? Dimas, mana Nona Halim? Dia sudah pergi. Kau lolos dari maut. Arman Wijaya, jangan kira kau aman. Nanti kita lihat. Kakak iparku sudah pergi. Kenapa aku tidak melihatnya? Tidak apa-apa. Sayang, aku masih sangat khawatir. Laras Halim ini belum jelas apakah dia kawan atau lawan. Tapi dia sudah mendengar isi hati Aulia. Menurutmu apakah dia akan? Sayang,
kamu jangan terlalu khawatir. Bukankah putri kita sudah bilang, Laras Halim ini nantinya adalah menantu kita. Jadi, seharusnya dia tidak akan menyebarkannya. Tapi itu kan hanya dalam naskah asli. Sejak Aulia lahir, banyak hal yang seharusnya terjadi sudah berubah. Dan juga Raja Negeri, waktu itu, di jamuan sebulan bayinya, dia juga dengar suara hati Aulia. Alasan belum ditindak, mungkin karena urusan Reza Saputra. Menunda semuanya. Sayang, lihatlah putri kita ini, mulutnya besar sekali ya. Apa? Mulutku besar? Bibirku mungil, tahu? Lihatlah ekspresinya. Dia sepertinya tak suka kau katakan itu. Tentu saja tak suka. Aku kan perempuan. Ayah nanti harus puji aku cantik, mengerti? Baik. Putri kita ini pintar dan cantik. Sudah kan? Direktur utama, ada tamu terhormat. Tamu terhormat? Siapa? Siapa yang begitu penting? Sampai ayah ibu sibuk dan berhenti memujiku? Direktur Utama Wijaya, maafkan Laras mengganggu. Oh, ternyata kakak ipar tertua. Jangan lihat kakak iparku, dingin dan angkuh di luar. Sebenarnya, dia sangat lembut dan baik hati. Seperti bara kecil, tersembunyi di balik gunung es. Pokoknya nanti kakak tertua perlahan akan tahu. Nona Halim, silakan duduk. Tuan Muda Dimas menatap saya begitu? Apa wajah saya kotor? Tidak. Itu, saya akan ambilkan air untuk Nona. Tidak apa-apa. Nona Halim, kunjungan Nona hari ini ada keperluan apa? Hari ini saya sengaja datang untuk Tuan Muda Dimas. Ini. Terima kasih. Sejak perpisahan di Kuil Yun Lai, kakek saya sudah menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Bagus sekali. Tuan Tua Halim pasti selamat. Jadi kedatangan saya kali ini khusus untuk berterima kasih pada Tuan Muda Dimas. Jujur saja, sejak kecil, saya hidup hanya bersama kakek. Kalau saja saat itu Tuan Muda Dimas tidak mengingatkan, kakek pasti sudah jadi korban. Tuan Muda Dimas adalah penyelamat saya. Nona Halim terlalu sungkan. Saya Laras Halim bersumpah, keluarga Wijaya kapanpun butuh bantuan saya pasti bantu. Lihat, seorang gadis saja sudah berkata sejelas ini. Jodoh si kakak datang juga. Ini kan kesempatan. Ini kan nona ketiga. Nona besar Halim, jangan sungkan. Panggil saja Aulia. Nyonya juga tak perlu sungkan. Kalau tak keberatan, panggil saja saya Laras. Baik, Laras. Laras, lihat wajahmu. Kamu juga suka anak-anak. Bagaimana kalau kau gendong? Saya... Bolehkah? Tentu saja boleh. Mari. Astaga. Wajahnya luar biasa cantik. Kenapa setiap orang di sini lebih tampan garis miring cantik dari bayanganku? Di sini Indahnya. Kakak iparku secantik ini. Dan kakak sulungku setampan itu benar-benar pasangan sempurna. Tidak. Aku terpesona. Nona Laras, hal ini nanti saat ada waktu akan kuceritakan detailnya. Direktur Utama, Nyonya, saya tak tahu kenapa. Bisa mendengar pikiran adik Aulia, awalnya memang kaget. Tapi setelah dipikir, banyak kejadian aneh di dunia. Kondisi adik Aulia, walau langka, tak terlalu mengherankan. Tenang saja, hari ini kanggap tak terjadi. Tak akan kuceritakan pada orang luar. Apalagi Kak Arman. Boleh saya panggil begitu? Tentu boleh. Terlebih, Kak Arman adalah penyelamat kakek saya. Soal adik Aulia, saya akan tutup mulut.
Ya, 2 minggu lagi, di kota Yunara ada pesta kemenangan. Saya tahu Direktur Utama Wijaya adalah mantan pejabat negara naga. Undangan ini atas perintah Raja. Saya antar khusus untuk kalian. Raja Negeri. Benar. Saya yang akan mengadakan jamuan kemenangan ini. Beberapa hari lagi, Baginda juga akan kembali ke kota Yunara untuk memberi ucapan selamat secara langsung. Ikut jamuan lagi? Aku suka sekali suasana ramai. Ibu, ayah, jangan lupa ajak aku. Mohon dihukum Tuan Muda. Gagal lagi. Ya, benar. Aku mengejutkanmu? Kau wanita milikku. Aku takkan menyakitimu. Tapi, aku tetap mengecewakanmu. Gagal ya sudah. Karena kali ini kita tak punya kesempatan, lain kali. Jangan sampai terlewat. Maksudmu jamuan kemenangan? Dan lagi, karena kau bilang, peristiwa kali ini, dengan kehidupanmu sebelumnya, memang agak berbeda, tapi arah keseluruhannya. Bukankah tak berubah? Kecuali pasangan Arman Wijaya dan Surya Halim yang tak mati, lainnya memang tak banyak perubahan. Karena peristiwa masa depan, pada dasarnya tak berubah. Maka aku Galang Pranata naik takhta. Hanya masalah waktu. Apa yang gagal kita lakukan kali ini, lain kali, jangan buat aku kecewa lagi. Tenang saja. Aku pasti bantu kau capai puncak. Tutup ya. Direktur Utama, mobil sudah siap. Baik. Ayo. Aduh! Si manis kecilku yang gemuk. Ayo ikut ayah lihat keramaian. Ayo pergi. Lihat keramaian. Hore, hore. Ayo. Mari. Wah, cantik sekali ya. Laras, Kak Santoso, kamu juga datang. kamu sendiri yang mengantar surat undangan itu ke tangan kakak iparmu. Sungguh kehormatan besar, mana mungkin aku menolaknya. Ini semua perintah Raja Negeri. Laras pun tak berani membangkang. Siapa gadis itu? Cantik sekali. Kamu tak kenal dia? Dia cucu Surya Halim, cucu Tuan Tua Halim. Orang kepercayaan Raja Negeri, pejabat wanita ibu kota, Laras Halim. Ku dengar jamuan perayaan hari ini. Diserahkan padanya untuk diatur. Kakak ipar, kalian lanjutkan dulu. Baik. Kak Arman, Laras. Kak Arman, Laras. Paman Bibi. Laras, jamuan sebesar ini pastilah melelahkanmu. Tenang Bibi, aku baik-baik saja. Adik Bintang hari ini cantik sekali. Mau dipeluk kakak? Aku selalu tak bisa menolak wanita cantik. Mau dipeluk. Ayah, Ibu. Kak, aku pulang. Bagas, akhirnya kau pulang. Ibu sangat merindukanmu. Ibu, aku juga rindu. Sudah lama dengar, Ibu melahirkan adik perempuan untuk kami. Tapi, situasi perbatasan genting, jadi tertunda sampai sekarang. Bagas, ini Bintang. Wah, adik cantik sekali. Matanya mirip Ibu. Hidung mulutnya mirip ayah. Pasti dong. Lihatlah Gen siapa. Putri dari pasangan ganteng cantik. Mana mungkin jelek. Aku gendong. Bu. Soal adik kedua itu, ceritanya panjang. Nanti habis jamuan, baru aku ceritakan. Hah? Aneh. Kenapa yang gendong aku? Awalnya selalu ekspresi kaget. Paman, Bibi. Raja Negeri hampir tiba. Mari kita sambut. Baik,
Silakan. Raja Negeri tiba. Hidup Raja Negeri. Semuanya, bangunlah. Terima kasih, Raja. Arman Wijaya, kau besarkan putra hebat. Juga memberiku penolong yang baik. Putra saya dipakai raja, itu rezekinya. Arman Wijaya, jangan rendah hati. Ayah tak perlu merendah. Keluarga Wijaya setia, taat pada Raja Negeri. Ini rezeki negara naga. Bu, aku hampir sesak. Raja, putri saya bicara sembarangan. Tapi, Kurasa dia tak sepenuhnya salah. Benar, berkat keluarga Wijaya, semua setia. Ini rezeki rakyat negara naga. Pantaslah Raja. Cuma aura rajanya langsung segar. Raja, semua tamu undangan sudah tiba. Mulai pestanya sekarang. Kalau tak diingatkan, aku hampir lupa. Baik, mulailah pestanya. Farhan. Ah, siapa dia? Tak ada kesan sama sekali. Pesta hari ini hanya dihadiri orang-orang terpandang. Pasti semua sudah baca berita. Di jembatan Huangheng, putra kedua Arman Wijaya, Bagas Wijaya, memimpin kemenangan terhebat negara naga dalam sebat. Bagus sekali. Tokoh utama pesta ini adalah Bagas Wijaya. Bagas, mendekatlah. Baik. Stempel Panglima. stempel Panglima, Sayang, itu apa? lambang Mahapanglima Negeri. Bisa perintah 3 angkatan negara naga. Bagas, Mahapanglima lama sudah lengser. Hari ini, stempel negara naga kuserahkan padamu. Bagas, pertahanan perbatasan, kau pegang. Raja bilang apa? Serahkan stempel ke Bagas Wijaya. Betul. Bagas Wijaya kini Mahapanglima Negeri ketiga. Keluarga Wijaya memang beruntung. Dulu Arman Wijaya mengundurkan diri dari jabatan Mahapanglima. Tak disangka, 20 tahun kemudian, posisi itu kembali ke tangan putranya. Anak Panglima memang hebat. Semua ini diraih dengan nyawa. Adapun seluruh prajurit 3 angkatan, setiap orang adalah pahlawan. Naik pangkat 3 tingkat, diberi emas senilai 10 miliar rupiah. Terima kasih, Baginda. Tenang, Baginda. Saya dan para prajurit tak akan mengecewakan harapan Paduka. Baik, bangunlah. Farhan Pranata. Oh, ternyata dia Farhan Pranata. Pantas saja tadi melihatnya. Pada pandangan pertama, langsung terasa aura kebangsawanannya. Farhan Pranata luar biasa. Meski hanya putra keempat Raja Negeri, tapi saat lahir ada fenomena langka. Sejak kecil sudah menunjukkan bakat yang mengagumkan, dibina khusus oleh Baginda. Sayang sekali, calon ahli waris yang tampan dan sangat berbakat ini, umurnya pendek. Apa? Dia umurnya pendek? Ibu, kenapa? Berikan padaku. Kenapa gemetar begini? Apa yang kau katakan tadi? Bu, kau baik-baik saja? Ah? Baginda sedang bicara padaku? Adik masih kecil, bicaranya sembarangan. Mohon Baginda mengampuninya. Ayah, kenapa ini? Aduh, banyak orang dewasa mengelilingiku. Sulit bernapas. Alasan Farhan Pranata umurnya pendek. Semua ini karena Pangeran Sulung tiba. Ayah, Nabila Saputra. sangat jahat sekali. Siapa dia? Kenapa naik kursi roda? Apa dia cacat? Kamu mau mati? Dia putra mahkota sulung, Galang Pranata. Kalau didengar Baginda, awas kepalamu. Kenapa Pangeran Sulung datang? Aku jelas tak kirim undangan untuknya. Siapa perempuan itu? Sayang, Nabila Saputra, kenapa bersama Pangeran Sulung Galang? Aku juga tak tahu. sepertinya, ayah, kau sudah mengatur semuanya.
Kakak! Kakak, kenapa kau datang? Sudah lama tak jumpa. Jangan dekat-dekat dia. Kenapa? Ternyata, ayah, kau lindungi mereka dengan baik. Kenapa kau datang? Kalau aku tak datang sekarang, mungkin kesempatan terakhir pun hilang. Kesempatan? Aku ingat. Galang datang hari ini untuk halangi Farhan naik takhta. Jamuan hari ini secara nominal rayakan kemenangan kakak kedua, tapi sebenarnya Baginda sedang membuka jalan untuk Farhan. Baginda sudah lama berniat menyerahkan takhta pada Farhan. Makanya hari ini dia hindari Galang dan bawa Farhan ke sini. Galang itu sejak kecil berbakat. Meski cacat fisik, dia dan Farhan sama. Awalnya juga disayangi Raja Negeri. Sayangnya, seiring usianya bertambah, ambisinya makin membesar. Dia andalkan status anak sulung, lalu bersekutu demi kepentingan pribadi. Reza, si jahat itu, adalah salah satunya. Dalam alur cerita asli, Galang dengan caranya menyingkirkan saingan, akhirnya berhasil jatuhkan Farhan dan jadi raja baru. Makanya Nabila, si jahat yang tahu akhir cerita ini, bekerja sama dengannya. Begitu ya. Aku ini abdi lama, tapi selalu setia pada Raja Negeri. Makanya Reza dan anaknya berusaha sekuat tenaga, bantu Galang singkirkanku. Jadi, racun Nabila di kuil Yunlai untuk kakek, juga atas perintah Pangeran Sulung. Meski 2 kali sebelumnya, rencana mereka gagal, tapi Galang pasti tak akan lewatkan kesempatan hari ini. Baginda, tuanku harus cari cara tangkap Galang. Si jahat ini tak boleh dibiarkan. Kalau dia naik takhta, tak hanya akan memenjarakan tuanku sampai wafat, tapi juga bunuh anak-anak tuanku yang lain. Kurang ajar. Galang Pranata, kau anak durhaka. Bukan cuma bermaksud membunuh pejabat setia. Saudara kandungmu sendiri pun, aku lepaskan. Rupanya, kau sudah tahu. Benar. Aku memang berencana menyingkirkan semua yang kau punya. Dan setelah aku naik takhta, aku akan menyingkirkan semua orang yang mengancamku. Anjam? Bukan karena dia lebih suka padamu daripada padaku, akulah yang seharusnya. Ahli waris posisi itu, akulah yang seharusnya jadi putra mahkota. Benar. Hanya karena kakiku lumpuh, kau mau rampas hakku untuk kuasai dunia? Diam. Kau tahu betul, dirimu bukan ahli waris yang layak. Kau tahu betul dirimu. Tak peduli rakyat. Mengapa masih merebut? Karena aku tak mau jadi sasaran empuk. Kau... Jangan kira, aku tak tahu. Dulu kau, untuk dapatkan posisi itu, singkirkan semua saudaramu. Rongga Pranata, kau pikir tindakanmu bersih? Bagaimana kau jamin, setelah Farhan naik takhta, dia tak akan singkirkan aku? Kakak, ayah dulu kenapa bunuh mereka? Karena mereka khianati negeri, hingga rakyat menderita. Diam kau. Aku? Galang Pranata, kau mau duluan menyerang ya? Bahkan adik keempatmu. Kalau tak begini, dia tetap akan selamat. Benarkah? Apa yang dia rencanakan? Kakak, sebenarnya aku tak tahu ayah akan menyerahkan takhta padaku. Di hatiku, kaulah satu-satunya ahli waris yang pantas. Dan selalu kakak kandungku. Aku tak pernah ingin bersaing denganmu. Apalagi sampai saudara saling membunuh. Kalau kau begitu menginginkan posisi ini, aku bisa mengundurkan diri. Farhan Pranata. Ayah, aku tahu diri, baik bakat maupun politik, jauh di bawah kakak. Jika ayah benar-benar peduli pada negara, tolong ayah, pertimbangkan lagi. Aduh, bodoh sekali. Kenapa? Kenapa tarik aku? Apa yang mereka lakukan? Jamuan kemenangan yang bagus. Begitu Galang Pranata dan si perempuan jahat datang, langsung jadi kacau. Kalau pangeran keempat benar-benar mundur, benar-benar tak lama lagi mati. Aduh, sungguh bodoh. Galang Pranata ambisius. Mundur atau tidak, dia pasti akan membunuhmu. Tak kusangka, kakak benar-benar tak peduli saudara sendiri. Jangan-jangan... Direktur utama? Nyonya? Aku tak tahu kenapa. Bisa mendengar suara hati adik Aulia. Awalnya, sungguh kaget. Tapi setelah kupikir, keajaiban di dunia. Banyak juga kondisi adik bungsu bintang. Memang langka, tapi bukan hal aneh. Tenang saja. Hal hari ini, anggap tak pernah terjadi. Aku tak akan bocorkan. Ada kabar apa lagi? Nona Saputra, suara hati. Hari ini keluarga Wijaya dan Laras Halim, mereka bilang bisa dengar suara hati nona ketiga keluarga Wijaya. Suara hati? Ya, Benar. hari ini Laras Halim berkunjung, ku dengar jelas.
Mereka benar-benar bisa dengar suara hati Nona ketiga. Hah! Mana ada hal begitu di dunia? Omong kosong. Nanti, kalau bawa kabar tak penting lagi, awas. Ku potong lidahmu. Mungkinkah dia berkata benar, tapi dia cuman bayi belum genap 100 hari. Bisa beri info berguna apa? Adik keempat, kau benar-benar tak berebut denganku? Baik. Kalau begitu kakak akan tunjukkan niat baikku. Pengawal. Ada apa? Kenapa tiba-tiba datang banyak orang? Oh, si jahat besar ini. Ternyata dia lebih cepat dari yang kukira. Kalian mau apa? Siapa berani suruh kalian? Mundur! Sial, sial. Sekarang mereka bahkan tak dengar perintah raja. Papa, Mama, aku baru hidup beberapa puluh hari. Tak mau mati muda. Jangan takut, sayang. Mama di sini. Galang Pranata, berani-beraninya kau melawan atasan. Lawan atasan, lalu apa? Asalkan hari ini aku bisa menangkapmu. Lalu, para pejabat setia Farhan Pranata akan kubunuh satu persatu. Kalian takkan bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah kurencanakan 5 tahun. Akhirnya tujuanku tercapai. Apa masih bengong? Tangkap mereka semua cepat. Siap. Siapa yang berani? Sekarang bagaimana? Bagas Wijaya, dewa pembunuh legendaris itu. Dia ada di sini. Kita pasti takkan berkutik. Takut apa? Dia bisa lawan 1 atau bahkan 10. Aku tak percaya dia bisa mengalahkan senjata kita. Betul loh. Daripada ditembak mati Pangeran Sulung, lebih baik kita melawan. Siap tembak. Siap tembak. Ini... Apa yang terjadi? Paduka Raja. Mantis menangkap jangkrik. Burung pipit mengintai di belakang. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Galang Pranata, Kau kalah. Tidak. Aku tak kalah. Tidak. Laras Halim. Kau. Brengsek, wanita beracun. Semua ini rencanamu. Kau tahu rencanaku. Tidak. Bagaimana kau tahu rencanaku? Kau mengkhianatiku. Bukan, Tuan Muda. Bukan aku. Mana mungkin aku mengkhianatimu? Bukan kau. Lalu siapa? Arman Wijaya. Kau? Salah. Itu kau. Kalian berdua. bukan aku, bukan kami. Cukup, Galang. Sebagai anak sulung, tak hanya gagal memberi contoh bagi adik-adikmu, masih bikin onar di sini. Sungguh mengecewakan. Pengawal, bawa Galang pergi. Masukkan ke penjara khusus kerajaan. Sidang ditunda. Tunggu. Ayah, aku... Ayah, aku salah. Ampunilah aku. Adik keempat, bantu aku bicara. Mohonkan ampun untukku. Kakak, kali ini aku tak bisa membantumu. Adik keempat, Aku paham. ternyata begitu. Ternyata begitu. Selama 5 tahun ini, aku Galang, merasa rencanaku sempurna. Tak disangka, aku kalah oleh bayi belum genap 100 hari. Bayi? Sepertinya di sini. Tak ada bayi lain. Jangan-jangan maksudnya aku? Penjahat, mencelakakan diri sendiri, masih mau lempar kesalahan padaku? Apa yang terjadi? Rencana Galang terbongkar? Apa hubungannya dengan putri keluarga Wijaya? Gagal merebut takhta. Mungkin dia jadi gila. Otaknya bermasalah. Itu salahnya sendiri. Arman Wijaya, kali ini kau tak akan punya kesempatan lagi. Adik keempat, meski aku tak bisa naik takhta, aku tak akan biarkan kau tenang. Rendra ingin keluarga Wijaya mendukungmu. Kalau begitu, aku tak akan biarkan dia berhasil. Hadirin sekalian, sebelum persidanganku, ada satu hal yang ingin kusampaikan. Arman Wijaya pernah menjabat sebagai Mahapanglima Negeri Pertama Negara Naga, dan Bagas Wijaya sebagai Mahapanglima Negeri Ketiga.
Keluarga Wijaya, secara lahiriah, tampak setia pada negara naga. Namun kenyataannya, keluarga mereka menyembunyikan perempuan pembawa sial, berusaha menghancurkan fondasi negeri kita. Tidak mungkin. Arman Wijaya takkan melakukan hal seperti itu. Galang Pranata ini sampai mati pun mau menjerat keluarga Wijaya. Dia benar-benar kejam. Untung Baginda tak menunjuknya sebagai ahli waris. Kalau tidak, negara naga bisa hancur. Kalian tak percaya ya? Baik. Akan kukatakan, bayi perempuan ini bukanlah orang biasa. Semua yang pernah menggendongnya bisa mendengar suara hatinya. Apa? Astaga, ayah, ibu, benarkah ini? Kalian bisa dengar suara hatiku? Iya. Kakak sulung, kakak kedua, bagaimana dengan kalian? Kalian juga pernah menggendongku. Apakah kalian juga bisa mendengarnya? Makanya dulu setiap orang yang menggendongku punya ekspresi ketakutan. Ternyata begitu. Ini sangat tidak masuk akal. Kalau begitu, Raja Negeri pernah menggendongku di jamuan sebulan bayi. Jadi dia bisa secepat itu menghukum Reza Saputra. Dan pangeran keempat juga, baru saja setelah bersentuhan denganku, baru percaya konspirasi Galang Pranata. Tapi tatapan mereka sangat menakutkan. Jangan-jangan mereka benar-benar menganggapku perempuan pembawa sial? Ayah, ibu, aku bukan perempuan pembawa sial. Tenang sayang, ayah tahu. Ayah tahu. Hadirin sekalian, putri saya tidak berniat jahat, juga bukan perempuan pembawa sial, seperti yang dituduhkan Galang Pranata. Jika tidak percaya, gendonglah dia, maka Anda akan tahu apakah dia jahat atau tidak. Saya tidak berani. Coba gendong dia. Boleh. Lupakan, saya juga takut. Nyonya Wijaya, tolong serahkan putri Anda kepada saya untuk kugendong. Hah, Jenderal Santoso dan istrinya saja berani gendong. Bagaimana kalau saya coba juga? Nona keluarga Wijaya sangat manis. Sama sekali tidak seperti perempuan pembawa sial. Pusing banget. Dibawa-bawa terus, rasanya kayak naik roller coaster. Capek banget. Walau udah pusing. Tapi urusan sekarang sudah selesai. Hah, si jahat. Tujuanmu cuma pengen bapakku dituduh menyembunyikan siluman. Sayangnya, aku bukan siluman. Aku pembawa keberuntungan negara naga. Aulia Wijaya ternyata pembawa keberuntungan. Aku bukan cuma tahu rencana busuk kalian berdua, tapi juga tahu negara naga kita dipimpin Raja dan Pangeran keempat akan makin makmur dan 10 tahun lagi Negara naga kita. asal tidak ada Galang Pranata dan Nabila Saputra. Dua biang onar ini 10 tahun lagi akan kuasai dunia. Saat itu negara naga jadi penguasa tunggal dunia, bawa seluruh dunia ke masyarakat harmonis. Hidup Raja! Hidup negara naga! Hidup Raja! Hidup negara naga. Semua bangun. Dia bilang apa? Bukannya dia harus ditangkap? Dia bilang apa sih? Pengen tahu? Tunggu hasilnya di penjara ibu kota. Penjara ibu kota? Selesai. Benar-benar selesai. Pengawal. Tangkap mereka, bawa ke penjara ibu kota. Tunggu pemeriksaan raja sendiri. Siap. Hidup Raja Negeri! Hidup Negara Naga! Hidup Raja Negeri! Hidup negara naga. Akhirnya orang jahat menerima hukuman sesuai hukum. Hidup selamanya Raja Negeri.